Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Raja-Raja ayat 1-5 saya bacakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makannya." Dan mari kita dengarkan firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 36-39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diperhadapkan pada dua tokoh yang sama-sama mengalami ketakutan, yang sama-sama mengalami kegentaran sampai mau mati rasanya. Yang pertama ialah Elia. Setelah dia menang atas nabi-nabi Baal, dia diancam oleh Izebel. Dan ancaman Izebel ini membuatnya sangat takut. Dia sangat takut sampai akhirnya dia berkata, "Cukup Tuhan, cukuplah itu. Ambillah nyawaku," kata Elia. Dan hal yang sama juga dialami oleh Tuhan Yesus. Menjelang kematiannya untuk menebus kita semua, Tuhan Yesus juga mengalami ketakutan dan kegentaran sampai dia juga mau mati rasanya. Tetapi ada respon yang berbeda yang dikerjakan oleh Elia dan Tuhan Yesus. Dan respon itu ialah Elia setelah dia takut dan gentar, dia tidur. Dan Tuhan Yesus waktu takut dan gentar, dia berdoa kepada Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seperti Elia dan Tuhan Yesus, tentunya kita juga seringkali mengalami ketakutan, kegentaran, masalah-masalah yang membuat kita merasa, "Tuhan, cukup Tuhan, sudah, aku ingin mati rasanya, terlalu berat ini untukku." Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan ingatkan kita, jangan seperti Elia. Ketika kita dalam masalah, tidur, sudah, ya sudah, apapun yang terjadi, terjadilah, pasrah, lalu tidak melakukan apa-apa, malah tidur. Tapi mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Saat gentar, takut, datang pada Tuhan, berdoa. Karena Tuhan Yesus mengenal Bapaknya, makanya dia berdoa kepada Bapaknya. Sama seperti Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Karena kita mengenal Allah kita, Bapa kita, dia mendengar dan menjawab doa. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kalau Engkau berkata Tuhan, supaya kami berdoa di saat kami takut dan gentar. Supaya ketika kami rasanya berat sampai mau mati, tetap berdoa kepadamu. Dan kami percaya ya Tuhan, saat ini kami berdoa. Apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi persoalan kami yang begitu berat Tuhan, Tuhan tolong kami. Kami percaya Tuhan Kau akan bekerja dan beracara menolong setiap kami dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, hamba berdoa bagi umat-umat-Mu. Mereka akan menjalankan aktivitas mereka, mereka menjalankan kegiatan mereka. Biar kiranya Tuhan beri hikmat dalam menjalankan semuanya Tuhan. Yang butuh jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Yang butuh pertolongan, Tuhan tolong. Dan juga bagi anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah,
Tuhan beri hikmat supaya mereka dapat mengerti setiap pelajaran yang mereka terima. Dalam melaksanakan setiap kegiatan mereka, biar kiranya Engkau menjaga, melindungi, luputkan dari segala mara bahaya, luputkan dari orang-orang jahat. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.